Ganjar jawab tudingan boneka partai. Tapi kita juga perlu memastikan bahwa energi yang bisa memastikan manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dengan layak. Karena itulah kami memilih energi yang memanusiakan. Strategi untuk menuju zero emisi itu harus dilakukan dari semua sisi. Maka kalau energinya masih menggunakan fosil, saya kira kita tinggal menikmati kerusakan, ya kesehatan, ya lingkungan. Maka cepat mesti menuju energi baru terbarukan. Dan masa depan kita ditentukan oleh pilihan-pilihan kita hari ini, termasuk pilihan energi apa yang akan kita lakukan. Sistemnya bagus, aktornya membeli, dia akan pertahankan maunya dia. Bukan kata sistemnya, karena bawahannya nggak berani. Dari sekarang mari kita susun bersama skenario seperti apa yang akan dibuat oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Kita tahu bahwa energi yang menyelamatkan masa depan adalah energi yang terbarukan, itu semua orang juga sudah tahu, bukan hanya terbarukan, memastikan bahwa semua bisa dapat kesempatan hidup dengan layak. Kalau kita ingin mengambil kesempatan 13 tahun ke depan dengan bonus demografi ini, hanya satu kata saja, kita mesti lari cepat. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dengan yang lain. Jadi semua usaha harus bahu-membahu agar net zero ini bisa tercapai secepat mungkin. Tapi PR ini Bapak Ibu menjadi penting untuk kita selesaikan. Tapi hari ini pekerjaan itu sudah dimulai meskipun harganya masih cukup mahal. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan soal boneka partai yang dialamatkan kepadanya jika nanti terpilih menjadi presiden. Ia menegaskan kalau presiden merupakan jabatan yang independen. Presiden adalah presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak komanya, ujar Ganjar merespon pertanyaan dalam sebuah forum di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pada Selasa 19 September. Ganjar menyampaikan seorang presiden bisa dinilai sebagai boneka partai melalui kebijakan yang dibuatnya. Dari waktu ke waktu, kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil. Seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungannya, apakah intervensi dari proksi negara lain, ataukah dari kelompok, ujarnya. Kalau kemudian satu persatu bisa dibandingkan, maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi, presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh. Lanjutnya. Lebih lanjut, Ganjar juga menyampaikan tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Ia mengaku memiliki pengalaman panjang dengan parpol. Ia lantas berbicarakan tentang pendapat cibiran ketika kuliah sudah menjadi kader partai. Namun dia merasa langkahnya itu bukan sebuah kesalahan lantaran bisa membawanya masuk ke dalam sistem pemerintahan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Saat demo di Bundaran, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, berdiskusi dengan teman-teman, kita demo terus kok tidak ada hasil. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus masuk sistem untuk bisa mengambil keputusan, ujarnya. Ketika berhasil menjadi anggota DPR, Ganjar mengaku bisa membuat keputusan penting. Pertama, ia ikut andil melahirkan aturan 30% keterwakilan perempuan di politik. Kemudian yang kedua, Ganjar juga turut serta dalam pembuatan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Ketiga, Ganjar juga bisa terlibat dalam pemberantasan korupsi di Jateng. Saat menjadi gubernur Jateng, 2 periode pernah mencopot 2 kepala dinas yang terindikasi korupsi. Keempat, Ganjar menyampaikan bisa menggelontorkan APBD untuk menanggung biaya seluruh pendidikan anak-anak dari keluarga miskin untuk sekolah. Dia berkata mereka yang dibiayai Pemprov Jateng itu kini bisa bekerja di luar negeri dan menjadi tulang punggung keluarganya. Dan saya, anggota PDI Perjuangan, dan hari ini Anda boleh menilai saya. Apakah saya bisa berpihak pada wong cilik si Marhain itu? Ujarnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Ganjar Pranowo juga bertandang ke Universitas Indonesia untuk menghadiri sebuah undangan kuliah kebangsaan. Salah satu mahasiswa kemudian menanyakan soal apakah Ganjar Pranowo sebagai seorang petugas partai atau justru sebaliknya, yaitu pelayan rakyat. Ganjar menjawab itu
Dan selama 10 tahun jadi gubernur, dirinya hanya melayani rakyat, bukan mengedepankan kepentingan partai. Kalau ada riset tentang saya, apa yang saya lakukan, apakah saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak menemukan. Tegas Ganjar kepada mahasiswa ilmu politik FISIP UI bernama Naufal tersebut. Menanggapi hal ini, pengamat politik Saidiman Ahmad menyatakan Ganjar sudah memberi jawaban yang tepat. Menurut dia, selama puluhan tahun Ganjar di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dinilai independen. Cukup independen. Tidak terlihat dia jadi boneka siapapun, bahkan sebelumnya partainya sendiri terlihat agak kritis pada Ganjar, kata Saidiman. Sebagai seorang peneliti di Saiful Mujani Research Center, Saidiman pun merunut jejak perjalanan Ganjar sebagai gubernur. Ganjar acap kali terlibat perang statement dengan pimpinan DPD PDIP Jateng maupun Ketua DPRD Jawa Tengah dari PDIP. Kala itu oleh Ketua DPP PDIP Jateng Bambang Wuryanto, Ganjar sempat disindir kemajuan dan kemintar. Ungkapan tersebut disampaikan sebab Ganjar dinilai melangkahi ketentuan partai karena bergerak sendiri. Saidiman menjelaskan, petugas partai bukanlah sebutan bagi mereka para kader yang bisa disuruh-suruh oleh partai. Namun, petugas partai adalah istilah dari PDI Perjuangan untuk menyebut kader-kadernya yang menduduki jabatan publik. Joko Widodo juga adalah petugas partai dan Jokowi tidak terlihat dikendalikan oleh Megawati, kata Saidiman. Menurut Saidiman, penggunaan istilah petugas partai lebih sebagai cara PDIP untuk mengingatkan kadernya agar tidak melupakan garis ideologi partai ketika menjabat. Istilah petugas partai digunakan agar para kader itu tidak keluar dari benteng ideologis partai ketika menjalankan pemerintahan. Dia menandasi. Sementara pengamat politik Erlangga pribadi menganggap tudingan soal boneka partai yang diarahkan kepada Ganjar tidak memiliki dasar. Pengajar di Departemen Politik FISIP Universitas Erlangga itu menyebutkan rekam jejak Ganjar selama menjadi gubernur Jawa Tengah yang telah memupus sebutan boneka partai di dengungan-dengungan pihak lain. Tudingan Ganjar sebagai boneka partai tidak memiliki dasar yang jelas apabila kita melihat track record politiknya, ujar Erlangga. Menurut Erlangga, sebagai politikus tentang Ganjar menghadapi berbagai dinamika, namun dinamika itu pula yang menggembleng Ganjar menjadi politikus yang tangguh dan berkarakter yang merintis karir dari bawah. Sebagai politikus yang berangkat dari bawah, GP telah melalui berbagai gemblengan termasuk dengan menjadi gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya pencalonan presiden yang ia dapat dari PDI Perjuangan, ujarnya. Peraih gelar PhD dari Murdoch University Australia itu menegaskan bahwa Ganjar bisa memperoleh tiket capres karena memiliki dukungan dari arus bawah dan konstituen yang secara elektoral meyakinkan. Penguatan basis elektoralnya bukan karena katrolan politik dari atas, imbuh Erlangga. Namun, Erlangga juga menganggap Ganjar harus memulai proses politik yang keras sebelum akhirnya memperoleh rekomendasi pencapresan dari PDIP. Proses itulah yang juga membuat Ganjar sebagai politikus makin tertempa.